Rudal Hamas sasar Tel Aviv, Iron Dome linglung gagal hadang, netizen berbahagia. Subhanallah, rasain tuh Zionis. Rudal yang dikirim oleh pasukan sayap Hamas Brigade Al-Qassam mengenai pemukiman di Tel Aviv. Israel pun dengan segera mengaktifkan senjata pertahanannya Iron Dome. Hanya saja, sebuah Iron Dome terekam kamera amatir linglung, tidak tahu harus bagaimana sampai melengking jatuh ke pemukiman sendiri. Dikutip dari Quds News Network atau QNN, rudal Iron Dome itu gagal mengenai rudal yang dikirim dari Gaza. Rudal Iron Dome gagal menghadang rudal Gaza dan jatuh menimpa rumah pemukiman di Tel Aviv, bunyi pernyataan itu. Suasana kota Tel Aviv pun seketika mencekam, bunyi sirene menggema di seantero Israel. Seperti diketahui sejak gencatan senjata Israel dan Hamas berakhir, Zionis kembali melancarkan serangan. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan beberapa pesawat tempur untuk menjatuhkan bom di Gaza. Serangan udara Israel itu terjadi pada Jumat 1 Desember 2023. Kota Gaza yang gelap gulita mendadak terang akibat bom dari serangan udara Israel yang jatuh. Serangan dadakan itu membuat kondisi Gaza kembali diselimuti kegelisahan. Tempat-tempat pengungsian warga sipil Palestina yang bertahan di sana menjadi target serangan. Namun sayangnya, serangan yang kembali dilakukan pun malah menyerang pemukiman milik Israel sendiri, sehingga beberapa korban berjatuhan. Sementara itu, netizen bereaksi soal kegagalan Iron Dome yang memalukan ini. Gagalan Iron Dome milik Israel itu mendapat ragam reaksi netizen di media sosial, khususnya netizen Indonesia. Kabar ini menjadi kabar gembira tersendiri. Subhanallah, bisa bela gitu ya, rasain tuh senjata makan tuan, tulis seorang netizen. Alhamdulillah, ya Allah minta semua belok-belok gitu, kata seorang netizen. Iya ya, kok bisa bebelok 180 derajat? Ya Allah, pertolonganmu mulai datang, kata seorang netizen. Senjata makan tuan, banyak orang berkomentar demikian. Perpecahan terjadi di tubuh tentara Israel, mayoritas tolak kembali perang di Gaza. 2 perwira sampai dipecat hingga kalah lawan Hamas. Perpecahan akhirnya terjadi di tubuh militer Zionis. Kekompakan sudah hilang dan bahkan mereka menolak mengikuti komando atasannya untuk kembali menyerang Gaza setelah gencatan senjata usai. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan bagi pasukan Zionis yang menyebabkan 2 perwiranya juga harus dipecat dan hal ini malah makin memperparah keadaan. Hingga media-media memberitakan jika Palestina lah pemenang sesungguhnya. Sementara itu laporan dari media Israel, krisis kepercayaan tengah terjadi di antara anggota militer Israel atau IDF. Sebagian dari mereka menolak untuk kembali berperang. Media Israel telah mengungkap situasi protes dan ketidakpercayaan terhadap pasukan Zionis Israel. Hampir seluruh tentara di kompi militer menolak untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Perkembangan ini terjadi karena pemecatan 2 perwira yang memilih mundur dari pertempuran ketika kompi militer dibiarkan tanpa dukungan tembakan di jalur Gaza. Yoav Zaiton, koresponden urusan militer untuk surat kabar Israel Yediot Ahronot, memverifikasi bahwa sekitar setengah dari tentara kompi tersebut belum bergabung kembali dengan unit tersebut setelah pemecatan kedua perwira tersebut. Para perwira ini bersama puluhan bawahannya menegaskan bahwa mereka tidak menerima dukungan tembakan saat menghadapi puluhan pejuang Hamas sehingga mereka mundur. Mereka akan dijadikan tumbal oleh Perdana Menteri Netanyahu.
Dalam pertempuran itu, pasukan mundur karena mereka tidak menerima dukungan tembakan yang diperlukan dari anggota IDF lainnya ketika berhadapan dengan puluhan pejuang perlawanan yang menyergap tentara tersebut. Insiden yang tidak biasa itu memicu krisis yang signifikan antara komandan kompi di satu sisi dan juga pejuang mereka serta komandan batalion di sisi lain. Petugas brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikerahkan dalam misi dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Setelah terlibat dalam operasi yang diperpanjang di wilayah Gaza tanpa istirahat yang cukup, mereka mengakui kejadian tersebut telah menimbulkan suasana tegang di dalam batalion. Sementara itu, pasukan Israel mengakui krisis yang sedang terjadi dan menegaskan bahwa tentara dari unit lain dikerahkan untuk mengatasi kesenjangan di perusahaan tempat insiden itu terjadi. Pernyataan tersebut menekankan munculnya krisis kepercayaan dan menyoroti terbatasnya kemampuan komandan batalion untuk mempengaruhi jalannya invasi.